Saudara, apa yang perlu kita perhatikan di tahun integritas ini? Ya, 2021 adalah tahun integritas dan satu-satunya panutan bagi kita untuk kita menjadi pribadi yang berintegritas itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia adalah the man of integrity. Ya, artinya secara tidak langsung, kalau Tuhan memberikan tema tahun 2021 adalah tahun integritas, maka Tuhan sedang membawa kita untuk semakin disempurnakan menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, apa yang perlu kita perhatikan di tahun ini, ya, yaitu kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Katakan sekali lagi bersama-sama, 2, 3, berakar, bertumbuh, dan berbuah di tahun integritas. Rasul Paulus menuliskan dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7. Kita baca sama-sama yuk, kalau saudara bisa melihat dengan jelas. 2, 3, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, saudara, Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan dibangkitkan untuk menebus kita manusia yang berdosa. Yang percaya katakan amin. Supaya orang yang berdosa ini boleh diampuni, diselamatkan, dan boleh mendapatkan keselamatan kekal. Saudara ingat, kisah para rasul berkata bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudaraku. Sekali lagi saya mau katakan, keselamatan sejati, kehidupan kekal hanya dapat kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, menjadi orang percaya sejati akan membawa kita menerima keselamatan kekal. Ya. Jadi langkahnya bukan hanya sekedar kita itu rajin datang ke gereja, bahkan ambil waktu terlibat dalam pelayanan. Saudara, itu bukan jaminan. Ya, yang membuat kita pasti menerima keselamatan kekal sesuai Alkitab katakan adalah ketika kita mengalami kelahiran baru. Bilang kelahiran baru, saudara. Ya, artinya kita diubahkan, kita menyadari bahwa kita manusia berdosa, lalu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita. Ya, kita percaya dosa kita diampuni, lalu kita dibaptis, dan kita hidup melakukan keselamatan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu. Jadi bukan otomatis gini, kalau orang sering ke gereja, masuk gereja, otomatis jadi orang percaya yang sejati dan terima keselamatan. Belum tentu, bukan jaminan, saudara. Kalau dia belum mengalami kelahiran yang baru, dia belum menerima keselamatan kekal. Saya memberikan satu ilustrasi, ya. Bukan berarti Anda kalau sering keluar masuk istana presiden, Anda seketika menjadi presiden, kan? Ya. Demikian juga orang yang sering masuk ke gereja, belum tentu atau tidak otomatis menjadi orang percaya yang menerima keselamatan kekal. Perhatikan ini, saudara. Harus melalui proses kelahiran baru. Anda pasti ingat ini. Kalau Anda ditanya dan Anda tidak bisa mengingat kapan dan menjelaskan waktu di mana Anda mengalami jamahan Tuhan secara pribadi, engkau menyadari hidupmu manusia berdosa dan berkata, aku perlu Engkau Yesus. Dan saat ini aku mengakui itu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan percaya menerima keselamatan kekal. Kalau saudara tidak bisa menjelaskan hal ini, kapan waktunya itu terjadi dan Anda lupa, saudara, jangan-jangan Anda belum lahir baru, saudara. Ya,
Karena itu pagi hari ini pastikan kita sudah lahir baru. Dan kalau ada yang belum, saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Aku manusia berdosa dan aku minta ampun, aku percaya Engkau mengampuni, Engkau mati bangkit untuk menebus dosaku dan memberikan keselamatan kekal. Maka saudara akan diselamatkan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Nah, saudara, dari tulisan Rasul Paulus ini, ya, dikatakan pada ayat yang ke-6, kamu telah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi ini adalah perkataan Paulus bagi kita, orang percaya, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya melihat pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-7 ini, saudara, ada 3 fase penting dalam kehidupan orang percaya yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, perhatikan pada ayat yang ke-7 bagian A, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ada kata berakar, saudaraku, bilang berakar, lebih keras lagi bilang berakar, ya. Saudara, fase yang pertama yang harus kita lalui adalah berakar, ya. Artinya tetap di dalam Dia. Kalau saudara lihat gambarnya itu, pohon dia akan kuat berdiri kalau dia berakar. Ya. Waktu yang lalu kita melihat ada di beberapa tempat ketika ada hujan besar dan angin cukup kencang, ada pohon-pohon yang tumbang. Ternyata pohon itu akarnya keropos, saudaraku. Saudara, Yohanes 15 ayat yang keempat berkata, ya, tadi sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan, saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, perhatikan saudara, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi ini mutlak, saudara. Ya, firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini, mengingatkan kita. Tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam kamu. Saya memberikan satu contoh ilustrasi. Di tempat saya itu banyak kolam ikan, ya. Kalau saudara ambil batu, ya, batu, lalu lemparkan ke kolam ikan. Batu masuk ke kolam ikan yang penuh dengan air. Batu ada di dalam air. Betul, saudaraku? Apakah air ada di dalam batu? Tidak. Karena batu itu keras. Ini sebenarnya adalah gambaran. Mengapa kalau orang yang hatinya keras, maka firman itu tidak bisa masuk dalam hatinya. Tuhan tidak bisa masuk dalam kehidupannya. Tapi coba ketika saya ambil kapas, lalu saya masukkan ke dalam kolam. Kapas ada di dalam air, betul? Dan air ada di dalam kapas. Karena itu saudaraku, biarlah kita punya hati yang tetap lembut. Di tahun integritas ini, Tuhan mau kita punya hati yang lemah lembut. Hati yang rela untuk diajar, hati yang rela untuk disempurnakan, hati yang rela bahkan untuk ditegur oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Tuhan itu bisa ingatkan kita lewat berbagai macam cara, saudara. Ketika saudara berdoa, bersaat teduh, membaca Alkitab, Tuhan bisa ingatkan, bisa bicara dengan kita, bisa tegur kita. Tuhan bisa berbicara secara audible. Tuhan bisa memberikan penglihatan. Tetapi ketika kita menerima penglihatan dan pendengaran yang berasal dari Tuhan, semuanya harus diuji dan kembali kepada firman. Ya, jadi tidak boleh ngawang-ngawang, saudaraku. Ya, nah saudara, Tuhan bisa tegur kita lewat saudara kita, lewat teman kita.
Tuhan bisa ingatkan kita lewat peristiwa yang terjadi. Dan yang lebih bisa lagi dan paling mungkin dan sering terjadi, Tuhan tegur saudara ketika mendengar firman dalam ibadah seperti ini. Lewat gembala yang menyampaikan firman atau lewat siapapun yang berbicara di tempat ini. Tuhan sempurnakan kita, saudara. Ya. Jadi berikan hatimu, relakan ketika Tuhan mau mengubah, Tuhan mau memurnikan, mau menyempurnakan kita. Lembutkan hati kita, saudara. Lembutkan hati kita. Nah, saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat 14, baca sama-sama yuk dengan keras. Semua, 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, orang yang tertanam di gereja orang yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Alkitab katakan kalau kita tertanam, maka kita akan bertunas dan selanjutnya menghasilkan buah. Saya harus ingatkan kepada saudara anak-anak Tuhan yang dikasihi di tempat ini, saudara. Bahwa kita harus tertanam. Katakan tertanam, saudara. Bilang tertanam, saudara. Kita harus tertanam di gereja lokal yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan percayakan bagi kita. Orang yang tidak tertanam di gereja lokal tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Coba. Semuanya jangan dingklo, lihat ke saya. Ya, seorang yang tidak tertanam di gereja lokal tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Meskipun mungkin dia dengar khotbah dari pendeta-pendeta terkenal, ya, dia mendengarkan seminar-seminar, tapi bukan itu yang membuat saudara itu berakar, saudara. Tertanam, firman Tuhan katakan. Anda bisa bayangkan kalau di rumah Anda tanam pohon. Pertama tanamnya di halaman depan. Enggak lama Anda lihat kok kurang bagus. Lalu Anda cabut pohon itu dan pindah ke samping. Belum lama lagi Anda cabut itu dan pindah ke belakang. Apa yang terjadi kira-kira dengan pohon itu, saudara? Pohon itu akan mati, saudara. Dia enggak bisa tumbuh. Kenapa? Karena akarnya belum cukup kuat, dia belum cukup dalam, sudah dicabut lagi. Lihat ayat ini berkata, tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Tertanam, maka akan bertunas dan akan bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Saudara, jadilah jemaat yang setia kepada Tuhan. Jadilah jemaat yang rela dan mau digembalakan di gereja lokal. Ya, saudara jangan gampang tersinggung, saudara. Apalagi tersinggung ketika mendengar firman Tuhan. Saya kan sudah sering kasih contoh, ya. Lah kalau Anda dengar firman, apalagi Pak Gembala yang sampaikan, saudara saya nggak punya waktu untuk mengingat satu-satu masalah saudara. Tetapi yang saya sampaikan adalah memang apa yang Tuhan berikan dalam hati saya. Yang mengajar kita, Alkitab katakan firman Tuhan yang diilhamkan itu untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan. Ya, memperbaiki kelakuan. Jadi percayalah bahwa itu adalah waktu Tuhan untuk memurnikan, untuk mengubah kehidupan kita. Contoh ya, ketika saya sampaikan firman Tuhan hari ini, seperti ini, dengan jadi contoh atau ilustrasi tentang tertanam, dengan contoh ilustrasi kalau pohon dipindah-pindah akan mati. Saudara, ketika saya sampaikan firman di tempat lain pun, saya diundang melayani ke gereja lain. Dengar, saya sampaikan yang sama. Ngerti ya saudaraku? Jadi bukan hanya di tempat ini, tetapi teguran,
mungkin didikan, itu pun juga saya sampaikan ketika saya diundang pelayanan di Bandung, ya, di Surabaya, di mana. Saya sampaikan itu karena satu, tugas saya untuk memberitakan kebenaran yang semuanya kembali dan bersumber kepada firman Tuhan. Saudara, ini akan membuat kita terus berakar, ya. Akar itu tidak kelihatan. Betul saudaraku? Akar itu tidak ketok, tidak kelihatan. Tetapi saudara, akar itu akan menentukan dan menunjang pohon itu bertumbuh dengan baik atau tidak. Ya, saudara, karena itu pagi ini untuk kita berakar, dengar. Anda harus punya relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Gak ada yang amin, saudara. Agar kita berakar dengan kuat, saudara harus punya hubungan yang baik, hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, saat teduh, punya waktu pribadi. Jangan bilang gak punya waktu, saudara. Anda boleh ambil waktu kapan lah. Anda mungkin nyaman di pagi hari. Ya. Anda mungkin bisanya sore pas pulang kerja. Atau mungkin malam hari. Ambil waktumu yang terbaik. Yang saudara bisa cut dengan Tuhan. Ya memang Tuhan Yesus sih kasih teladannya sih pagi hari, saudaraku ya. Tapi artinya gini loh. Kita masing-masing harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kalau tidak, maka kita tidak berakar dengan kuat, saudara. Saudara, biarlah kita menangkap hal ini, maka kita menjadi seperti pohon yang kuat. Ketika ada angin, hujan yang deras sekalipun, hidup kita tetap kokoh karena ada akar yang menopang kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Dan yang kedua, fase berikutnya adalah apa saudara? 2, 3, bertumbuh. Pada ayat yang ke-7 selanjutnya dikatakan, dan dibangun di atas dia. Ya. Kalau tadi yang pertama dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dan Tuhan lanjutkan lewat nasihat Paulus ini, dan dibangun di atas dia. Artinya bertumbuh, saudaraku. Semakin tinggi, semakin kuat, semakin besar. Tuhan itu memberikan satu ilustrasi atau gambaran bertumbuh yang baik. Tuhan itu pakai contoh yaitu pohon korma, saudara. Saudara, pohon korma itu dia tumbuh subur dan merupakan salah satu pohon yang bisa kuat tahan tumbuh di tempat yang kering yang jarang air, ya. Padang pasir, padang gurun, pohon korma itu bisa tumbuh di sana. Sementara pohon lain belum tentu bisa kuat di sana. Saudara, kalau orang nanam korma, maka benih korma itu ditaruh lalu ditutup dengan pasir. Dan tempat di mana benih itu ditanam, perhatikan, akan diberi batu besar di atasnya. Ya. Jadi untuk beberapa saat pohon itu belum kelihatan ke atas. Kenapa diberi batu? Karena korma itu ketika benih itu mulai tumbuh dan mengeluarkan akar. Kan tadi saya katakan padang gurun, padang pasir itu kan jarang air. Maka akar itu akan masuk lebih dalam lagi. Dia menancapkan akarnya ke bawah sampai mendapatkan sumber air, saudara. Dan ketika dia sudah mendapatkan sumber air yang cukup, maka akar itu akan semakin kuat. Perhatikan, dan saatnya batang itu mulai tumbuh. Tidak perlu bantuan orang lain. Maka batang yang semakin tumbuh dan kuat itu mampu untuk menggulingkan batu yang menutup itu, saudara. Maka pohon korma itu akan tumbuh tinggi, menjadi pohon yang kuat, menjadi pohon yang tahan terhadap cuaca apapun, saudara. Itulah ciri orang yang bertumbuh digambarkan seperti pohon korma. Ya, baca sama-sama yuk dengan keras. 2, 3. Tidak berakar akan goyah. Lebih keras, tidak bertumbuh menjadi
kerdil. Pastikan kita berakar. Kalau Anda tidak berakar, maka Anda akan goyah. Sekarang sudah semakin ketahuan, toh? Kalau ada orang yang sedikit-sedikit goyah, sedikit-sedikit goyah, cek, berarti dia belum berakar dengan baik. Tapi berakar dengan baik pun, kalau tidak tumbuh, maka dia menjadi kerdil. Kalau di tanaman itu sering diberikan istilah bonsai, ya saudaraku. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58, kita melihat kembali apa nasihat Rasul Paulus pada ayat ini. Baca sama-sama yuk, 2-3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Saudara garis bawahi kata berdirilah teguh. Dan yang kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu saudara, ada satu peristiwa, yaitu ada orang Kristen Koptik, ya. Jadi Kristen di Mesir itu ada satu aliran disebutnya Kristen Koptik di sana. Nah saudara, mereka itu ditawan, ada 21 orang mereka itu ditawan, ditangkap di daerah Syria oleh ISIS. Dan mereka itu dipaksa, diancam di bawah todongan senjata, juga ancaman senjata tajam. Kamu harus menyangkal Yesusmu. Disuruh nyangkal Yesus, saudara. Kalau enggak, kamu akan dibunuh. Namun ternyata di bawah ancaman seperti itu pun mereka menjawab, kami akan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kami tidak akan pernah menyangkal Yesus. Kami tetap setia kepada Yesus. Dan akhirnya mereka dibunuh, disembelih saudara. Mati saudara. Saudara perhatikan, di bawah ancaman yang sedemikian, mereka tetap teguh dalam iman. Mereka berkata, kami tidak akan meninggalkan Yesus. Dan kalau Anda ke Yerusalem, di daerah Golgota itu ada satu gereja Koptik Mesir juga di sana. Dan pada saat itu ketika 21 orang ini mati sebagai martir, karena tidak mau menyangkal Yesus dan dibunuh. Saudara, di satu kali ibadah, gereja Koptik ini mengenang 21 martir ini. Dan mendengar kesaksian dari keluarga-keluarga orang yang mati. Mereka berkata, walau keluarga kami mati di Suriah, tetapi kami bangga. Karena sebelum mati, mereka berkata, saya akan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Saudara, malu enggak? Kalau kadang-kadang karena masalah kehidupan, karena pergumulan sehari-hari, ada orang yang meninggalkan Yesus. Malu enggak saudara? Mereka sampai berani mati karena tetap setia kepada Yesus. Hari-hari ini saudara, berapa banyak orang yang jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Karena situasi, karena keadaan, karena halangan, karena rintangan. Belum sampai dihadapkan dengan ancaman kematian saudara. Belum sampai ada pisau di leher. Belum sampai ada pistol di kepala. Saudara, cek. Apakah kita sungguh-sungguh seperti yang dikatakan di surat Paulus ini, berdiri teguh dalam iman. Ya. Kuat, teguh menghadapi tantangan apapun. Saudara, saya berdoa supaya saudara, anak-anak Tuhan, baik ada yang ada di gereja dan yang di rumah-rumah, Anda menjadi anak-anak Tuhan yang tetap teguh dalam keadaan apapun dan tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara.
Jangan tinggalkan Yesus karena jabatan. Jangan tinggalkan Yesus karena pasangan. Jangan tinggalkan Yesus karena jodoh. Kita sering dengarkan cerita bagaimana waktu mudanya aktif sekali di gereja pelayanan, karena masalah jodoh dia tinggalkan Tuhan Yesus. Dulu ngajar sekolah minggu, dulu pendoa syafaat, dulu singer, dulu WL. Tinggalkan Yesus gara-gara pasangan hidup. Saudara, jadilah orang yang teguh. Dan berikutnya dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, lihat tadi akar ya. Akar itu memang tidak kelihatan. Betul saudaraku? Tetapi pohon yang akarnya kuat, dia akan tumbuh. Katakan amin saudaraku. Dan kalau pohon itu tumbuh, batangnya tumbuh semakin tinggi, itu akan kelihatan saudara. Akan terlihat. Batangnya terlihat kalau dia tumbuh. Rantingnya terlihat. Daunnya terlihat. Artinya gini, ada aktivitas yang bisa dilihat. Ya. Jadi kalau orang bertumbuh, ada kerajinan yang nampak di sana. Kalau sekarang kita sudah ibadah onsite, akan nampak di sana. Cool. Sementara ini cool kita juga sebagian besar masih virtual ya. Juga akan terlihat di sana. Nggak bisa kita bilang gini, aku tuh bertumbuh kok Pak. Ya, aku sendiri Pak. Gitu. Nggak bisa, karena Alkitab katakan gaya hidup orang percaya itu adalah dalam persekutuan. Firman Tuhan katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dengan penekanan seperti yang saya pernah sampaikan. Jangan jauhkan diri dari persekutuannya itu loh. Kalau Anda belum merasa nyaman dan memang masih nggak tenang untuk datang onsite, nggak apa-apa. Anda tetap ibadah online. Tetapi jangan jauhkan diri dari persekutuannya. Kita harus ada dalam persekutuan. Ya, ada kerajinan yang nampak. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Baik dalam ibadah, dalam kul. Saya titip ya kepada gembala-gembala kul. Periksa anak-anak kul saudara. Pastikan mereka tetap ada dalam kawanan. Survei membuktikan domba yang kena terkam serigala itu yang keluar dari tawanan, dari kawanan. Ya. Coba bilang dulu kanan kiri, jangan sampai diterkam serigala. Ya. Saudara, titip ya anak-anak kulnya. Ya. Kadang harus rada digalakin sedikit gitu. Karena manusia itu kadang kalau dibilang lembut, baik itu masih enggak mudeng. Tapi ya repot ya, kadang kalau dibilang ditegur rada keras juga nanti marah ya. Ya, tetapi kalau dibilangin pelan juga ya enggak nurut gitu. Iya toh? Kadang diingatkan, ayo tepat waktu, ayo disiplin, ayo jangan terlambat. Alon bilanginnya. Tapi terus belum disiplin. Suatu kali dibilangin agak keras. Marah. Bukannya berubah. Repot ini kadang-kadang repot memang kalau kayak gini. Ya, ayo ajak anak-anak kul kita untuk ada dalam persekutuan. Sehingga kita juga bisa memenangkan jiwa. Kita bisa menjadi saksi ya di era Pentakosta ketiga ini. Janji Tuhan berkata akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu juga akan digenapi Tuhan bagi kota-kota yang Tuhan percayakan bagi kita. Baik di Wonosobo dan kota Semarang. Melalui saudara dan saya akan banyak jiwa-jiwa yang perlu kasih Tuhan. Mereka diselamatkan dan dibawa datang kepada Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Ya. Bertumbuh, teguh dalam iman, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan fase berikutnya yang ketiga,
yang penting dalam kehidupan orang percaya itu adalah apa? 2, 3, berbuah. Ayat yang ke-7 bagian berikutnya berkata, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Ini berbicara tentang buah, saudara. Hati yang melimpah dengan syukur berarti ada sukacita. Sukacita itu adalah bagian dari buah roh. Ya. Ini satu gambaran hidup yang menghasilkan buah. Tuhan mau kita anak-anaknya selalu penuh dengan sukacita. Amin. Coba bilang sukacita. Meskipun pakai masker nggak kelihatan kalau senyum, tetap pandang kanan kiri cari 2 orang, bilang sukacita. Jangan dilepas maskernya ya, sukacita. Amin saudara. Yang belum sumringah dilihatin aja saudara. Sekali lagi orang yang berbeda bilang sukacita. Ya. Saudara, Tuhan mau kita beribadah dengan sukacita. Katakan amin. Kita pun melayani dengan sukacita. Ketika kita memberi, ketika kita menabur, kita pun menabur dengan sukacita. Itu tanda orang yang sudah berbuah, artinya hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah roh. Kalau belum ya bisa jadi melayani tapi ngomel-ngomel, saudara. Kalau ada gesekan, bisa tersinggung, bisa marah. Tetapi kalau ada buah roh tadi, kalau kita hidup penuh dengan Roh Kudus, saudara dengar, meskipun ada gesekan, meskipun ada proses, meskipun saudara menghadapi situasi dalam kehidupanmu, dalam usahamu yang tidak enak, ya, ketika mungkin ada orang menyinggung saudara, kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, kita tahu, bisa mengerti bahwa itu bukan alat setan, tetapi alatnya Tuhan untuk semakin memurnikan dan menyempurnakan kehidupan kita. Memiliki karakter Kristus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Anda percaya itu? Yang percaya lebih keras lagi katakan amin. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, percayalah ada tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk menyempurnakan kehidupan kita. Minta di-say. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Ada tangan Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, saudara. Ini ada ayatnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, apa saudara? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, Anda mau jadi ranting yang tidak berbuah atau yang berbuah? Yang mau jadi ranting yang tidak berbuah angkat tangan. Yang mau jadi ranting yang berbuah angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan Alkitab katakan, kalau saudara mau menjadi ranting yang berbuah, hidupmu seperti ranting yang berbuah, maka Tuhan akan bersihkan saudara. Dibersihkan. Ya, dibersihkan itu enggak enak, saudara.
Termasuk tadi ketika ada gesekan, mungkin engkau dihianati, mungkin engkau dihina, engkau menghadapi situasi yang sangat berat. Ingat, Tuhan sedang bersihkan kehidupan saudara. Tetaplah bersyukur walau ada proses, walau ada gesekan. Karena ayat Alkitab juga berkata bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Ya. Maka hidup kita akan menjadi semakin serupa seperti Tuhan Yesus. The man of integrity. Kita akan menjadi seperti panutan kita, yaitu Tuhan Yesus. Itu intinya. Di tahun integritas ini saudara, kita sungguh-sungguh terus dibersihkan, terus dibersihkan, terus dibersihkan. Gak peduli jemaat, gak peduli pelayan Tuhan, gak peduli gembala, pendeta. Semua dibersihkan oleh Tuhan. Supaya kita boleh menjadi pribadi yang berkenan. Saudara, karir akan berakhir di lubang kubur. Saya sering katakan, keberhasilan saudara, prestasimu, segala pencapaian-pencapaian kita, kalau kita mati, itu ditinggal. Meskipun ada di luar negeri miliuner, orang kaya luar biasa, waktu mati sampai dia dikubur, sak mobil-mobilnya dikubur. Beneran dibikin kuburannya besar, mobilnya masuk, dan dia karena sangat senang sekali pakai mobil itu, dia didudukin di kursi kemudi. Jadi posisi di kuburnya posisi kayak gitu. Ya tapi itu kan 1 dari 1 juta gitu ya saudaraku ya. Dan dibawa mati pun ya mobilnya ngapain ya toh? Eman-eman, mendingan dikasih ke keluarganya saudara. Karir akan berakhir di lubang kubur. Namun perhatikan, karakter akan kita bawa sampai kekekalan. Karakter ini penting saudara. Karunia itu perlu ketika kita melayani Tuhan. Ya. Karunia itu akan membuat kita bisa melayani lebih baik lagi, tetapi karakter itu akan menjaga kita boleh tetap berkenan kepada Tuhan. Hasilkan buah sukacita. Amin. Jadi anak Tuhan itu harus penuh sukacita. Kadang-kadang memang lagi banyak pikiran, ya kurang sukacita. Tapi jangan merengut terus. Cek kanan kirimu pada merengut gak saudara? Ya, wajahnya itu harus sumringah. Wajahnya itu harus enak dilihat. Ya, wajahnya itu harus membagikan damai sejahtera bagi orang. Ada buah-buah yang lain, setia, ya. Kekudusan. Nah berbicara tentang kesetiaan, ada satu kisah di Jepang, ya, ada satu tempat di Tokyo, saudara, itu namanya Crossing Road. Jadi Crossing Road itu satu tempat yang cukup ramai, ada ratusan bahkan ribuan orang dari sini nyebrang ke sana dan sana nyebrang ke sini. Kalau di Jepang kan sering gitu ya, ada kayak gitu ya. Tapi bisa rapi, teratur gitu loh. Ya, beda tapi dengan kerumunan-kerumunan yang di sini gitu beda. Nah, tempat orang menyeberang jalan dan tempat itu namanya Shibuya. Ya, Shibuya. Nah, saudara, di situ itu ada satu monumen atau ada satu patung anjing. Bukan patung dari wali kota atau pemimpin kota itu, tetapi patung seekor anjing namanya Hachiko. Yaitu seekor anjing yang dipelihara oleh seorang bapak bernama Profesor Ueno. Jadi Profesor Ueno ini setiap hari dia kerja, harus pakai kereta api dan dia naik di stasiun Shibuya itu. Berangkat pagi, terus sore pulang. Nah setiap kali dia berangkat ke stasiun, anjingnya itu nganterin. Lalu setelah itu dia naik kereta, anjingnya pulang. Dan sorenya ketika profesor itu pulang jam berapa, tahu anjingnya itu datang lagi nunggu. Dan ketika profesor itu tiba lagi di stasiun, anjing itu kipat-kipat ekornya gitu ya, senang gitu, tuannya datang saudara. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Satu kali Profesor Ueno ini kena serangan jantung di tempat kerjanya dan dia meninggal.
tidak tertolong. Tadi saya katakan anjing itu nganter pagi, sore dia jemput. Pada hari itu dia tunggu sore hari, kenapa tuanku gak datang-datang. Dia tunggu, lihat setiap orang, kok tuanku gak pulang-pulang. Lalu keesokan harinya, sore hari dia datang lagi di sana, dia tunggu lagi. Berhari-hari dia lakukan itu, kok tuanku gak datang, kok bosnya gak pulang-pulang. Nah singkat cerita, istri dari Profesor Ueno ini semenjak suaminya meninggal, dia itu pindah ke satu kota bernama Yokohama. Sekitar 40 km dari Tokyo. Nah setelah pindah, tiba-tiba anjingnya ini kabur, hilang. Lalu ada kenalan yang memberikan informasi, saya melihat anjingmu di stasiun Shibuya, jaraknya 40 km. Lalu datang ke sana pakai mobil, dijemput, dibawa pulang lagi. Besoknya kabur lagi, hilang lagi. Dan berulang-ulang seperti itu. Bayangkan saudaraku, 40 km dia lari ke stasiun Shibuya dari Yokohama. Hanya untuk menanti tuannya pulang. Dan dia lakukan itu selama 10 tahun. Dari tahun 1925 sampai akhirnya tahun 1935, Hachiko ini mati, saudara. Seekor anjing. Sampai akhirnya pemerintah setempat ini mendapatkan ide dan berinisiatif. Jadi ketika Hachiko mati ini sampai diadakan semacam upacara. Dan orang-orang itu datang untuk mengenang kesetiaan anjing ini, saudara. Dan akhirnya waktu-waktu terakhir ini pemerintah di sana itu mendapatkan satu ide. Dibuatlah patung seperti yang ada di gambar depan ini. Kan selama ini Hachiko nunggu tuannya gak pulang-pulang. Jadi dibuat patung, Hachiko ini ketemu dengan Profesor Ueno, dengan tuannya. Jadi ceritanya happy ending gitu ya, ketemu di patung ini gitu. Dan yang unik, tempat ini menjadi tempat kalau orang mau ngelamar kekasihnya di tempat ini. Supaya ingat kesetiaan itu penting. Orang mau merit, fotonya di sini. Dengan kata lain mau bilang ke pasangannya, jangan kalah ya, anjing aja setia, kamu juga harus setia. Saudara, apa yang kita tangkap dari pelajaran ini? Biarlah kita pun menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita juga setia kepada tuntunannya. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita pun juga setia dengan setiap didikan yang Tuhan berikan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara, saya, istri dan keluarga, kami sungguh-sungguh sudah menyerahkan hidup kami untuk melayani Tuhan di tempat ini. Menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan, juga yang ada di kota Semarang. Saudara percayalah, kalau saya sebagai gembala, istri saya sebagai ibu gembala, kami itu sangat mengasihi jemaat di tempat ini. Gak ada yang amin. Ragu-ragu amennya. Kalau yang yakin Pak Gembala mengasihi amen yang keras dong. Puji Tuhan, terhibur hatiku saudara. Ya, saudara kita ini sudah ditentukan Tuhan untuk bertumbuh di tempat ini. Ya, berakar, bertumbuh, berbuah. Mari saudaraku, biarlah pagi ini kita belajar 3 hal ini. Ya, supaya tahun integritas ini boleh kita alami dan digenapi dengan luar biasa. Amin untuk firman Tuhan.